Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan praktik coaching. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Ibu Arifah Yuni Intani, dengan Ibu Sulastri. Kemudian dalam main room ini juga hadir Ibu PP kami, Ibu Ika Yudawati Ningtyas, dan juga dibersamai oleh Ibu Ratna Yupitasari. Assalamualaikum Ibu Sulastri. Waalaikumsalam Ibu Arifah. Bagaimana kabarnya Ibu Sulastri? Sehat? Kabarnya sehat, Bu. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Sepertinya tadi Bu Sulastri ada yang ingin disampaikan kepada saya ya tadi siang. Iya sih, Bu. Sebelumnya memang iya. Memang ada yang ingin disampaikan. Saya ingin berdiskusi aslinya, Bu. Dengan Bu mengenai ini loh, Bu, permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Iya. Ya. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi masalah Bu Sulastri? Sebelumnya Bu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, sudah menyediakan waktu untuk saya, untuk curhat atau apa dan segala macamnya. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu itu. Gimana ya Bu ya, saya kok jadi gak enak. Kenapa Bu? Jangan sungkan-sungkan. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, kita bisa sharing atau berbagi informasi, tidak apa-apa Bu. Agar pikiran dan Bu Sulastri mungkin ada masalah-masalah bisa nyaman kalau ada yang disampaikan kepada teman untuk berbagi begitu. Iya sih Bu. Gini Bu, saya ingin minta Ibu sebagai rekan CGP saya ya Ibu ya, minta bantuan untuk mengatasi masalah Bu. Masalah saya dengan solusi yang terbaik yang bisa Ibu, Ibu sharing ke saya, seperti itu. Ya, jadi Bu gini, jadi malu. Nggak apa-apa Bu, mungkin ada yang bisa saya bantu, bisa kasih solusi. Monggo disampaikan Bu Sulastri. Sebenarnya ini ya Bu ya, saya merasa agak sedikit kecewa Bu. Tadi ya, saya merasa agak sedikit kecewa. Iya, kecewa kenapa Bu? Kemarin itu Bu, saya melakukan ini Bu, kan sudah di sekolah, saya Iya, kan kelas 10 juga. Di kelas 10 itu kemarin saya melakukan asesmen formatif Bu. Dan iya, setelah saya mengoreksi hasil itu ya Bu ya, saya menemukan siswa yang nilainya masih sangat rendah Bu. Kok seperti itu ya Bu ya? Saya agak sedikit kecewa gitu Bu. Apa ada yang salah dari cara ngajar saya atau gimana? Jadi sebelumnya saya sudah merasa saya sudah refleksi, sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti itu. Jadi hasilnya kok masih bikin saya kecewa gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Itu yang buat Bu Sulastri kecewa. Kalau boleh tahu, ceritakan bagaimana cara proses pembelajaran Bu Sulastri di kelas yang sudah Ibu ajarkan. Kalau prosesnya ya Bu ya, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, saya menerapkan pembelajaran yang sudah kooperatif Bu. Jadi siswa sudah mendiskusikan LKPD secara berkelompok seperti itu. Lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab.
dengan kelompok yang lain, seperti itu, Bu, seperti biasanya. Jadi, eee, yang menjadi kecewa ini setelah, memberikan tes formatif ternyata masih, eee, banyak lebih banyak siswa, Bu, lebih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah, yang cukup rendah kalau menurut saya, Bu. Kenapa? Karena, berdasarkan, proses pembelajaran di kelas itu, Bu, sebelumnya, anak-anak sudah mulai bisa, sudah mulai, eee, tanya jawab, seperti itu. Tapi, eee, setelah melakukan tes formatif tersebut, nilainya masih rendah gitu, Bu. Iya ya. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang sudah Ibu Sulastri, lakukan untuk mengatasinya? Eee, Setelah asesmen itu, Bu, biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materinya, Bu, dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami, lalu saya jelaskan kembali, seperti itu. Mmm. Setelah melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang telah Ibu lakukan? Apakah masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan seperti itu, Bu Sulastri? Gimana ya, beberapa siswa itu mengikuti arahan dari saya sebetulnya, Bu, untuk mempelajari ulang materi tersebut. Kebetulan kan, materinya di kelas 10 itu ada teks narasi dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi, di sini ini masih ada beberapa siswa yang masih banyak kesulitan mengkoneksikan pemahamannya Mmm. antara, runtutan cerita dalam, teks narasi tersebut, seperti itu, Bu. Berarti siswa sudah mulai memperbaiki kekurangannya ya, Bu, ya, dalam, mempelajari ulang materi tersebut. Kemudian, eee, mereka masih terkendala begitu ya, Bu Sulastri ya, dalam menghubungkan konsep materinya. Iya, Kendalanya Bu, itu masih ya, Bu, ya. iya di Kira-kira kontennya itu, ya. apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya ya, Bu Sulastri? Apa ya, Bu, ya, kalau menurut pendapat saya sebagai pengajar mereka, kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang kurang, Bu, dalam memahami konsep dasarnya. Konsep Mmm. dasar pada materi tersebut. Jadi, eee, konsep dasar materi sebelumnya itu dan juga gaya belajar mereka, Bu. Jadi, gaya belajar dan juga pemahaman konsep dasarnya mungkin masih belum, kalau menurut pendapat saya seperti itu, Bu. Jadi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar yang lalu dan juga permasalahannya yang, dalam hal gaya belajar, begitu Bu Sulastri? Apa yang bisa Eee, Ibu lakukan? Berdasarkan hasil refleksi dan observasi saya ya, Bu, ya, saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis tersebut, sebagian besar murid itu salah dalam menggunakan konsep-konsep dasarnya, Bu, sehingga Mmm. jawabannya mengarah pada keterhubungan antar konsep menjadi kurang tepat, seperti itu. Itu berdasarkan analisis saya terhadap LKPD-nya, Bu. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajarnya Bu Sulastri? Mmm, jadi kalau berkaitan dengan gaya belajar ini, Bu, saya melihat kecenderungan siswa-siswa saya ini yang nilainya rendah ini sukanya menggambar, Bu, atau bagan seperti itu. Mmm. Yang mirip seperti mind mapping, seperti itu, ataupun poster. Mungkin dalam teks narasi, eee, mungkin konsep pemahamannya masih belum terlalu paham, seperti itu, Bu. Mmm. Baik baik.
Saya tertarik dengan penjelasan Ibu Sulastri mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid yang suka menggambar ya Bu ya. Lalu Iya. solusi apa yang dipikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Kalau mereka memang suka menggambar, solusi apa begitu? Solusinya ya Bu ya. Eh, karena siswa saya sepertinya masih kurang dalam memahami konsep dasar tersebut, jadi eh, untuk selanjutnya saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga menerapkan tutor sebaya seperti itu, Bu. Jadi ada 2 option yang muncul yaitu scaffolding dan juga menerapkan tutor sebaya, seperti itu, Bu. Oh, iya benar Bu, saya sepakat karena dengan scaffolding dan tutor sebaya tadi akan membantu siswa untuk meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Saya Maksud setuju Bu saya Sulastri. juga seperti itu, Bu. Apakah punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan muridnya, Ibu Sulastri? Hmm, iya, Bu. Saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping, Bu. Kan seperti yang saya sebutkan tadi, supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi, Bu. Jadi kan dalam pembelajaran naratif teks itu kan harus runut, Bu. Kita harus belajar struktur dan semacamnya dan juga grammarnya yang digunakan seperti itu dan juga alur ceritanya. Jadi mind mapping itu dibutuhkan juga kalau menurut saya ya, Bu. Kenapa? Karena mereka saling berketerkaitan antar yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu, Bu. Ah, bagus sekali. Nah, sekarang kapan kira-kira Ibu Sulastri dapat menindaklanjuti masalah ini? Eh, kapan ya, Bu ya? Kapan ya, Bu ya? Kalau bisa ya secepatnya, Bu. Eh, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu, Bu, untuk hal ini. Dan menerapkannya kapan, Saya Bu akan Sulastri? menerapkannya di pertemuan berikutnya, Bu. Jadi, Eh, perangkat pembelajaran dan akan menerapkan di pertemuan berikutnya, seperti itu. Kira-kira apa yang akan Ibu persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Seperti yang saya sudah sebutkan, Bu, menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar dari setiap peserta didik saya, setiap murid saya, terutama di penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media dari mind mapping tersendiri. Seperti itu. Oh, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu Sulastri? Sebetulnya Bu, saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan yang lebih baik. Kenapa Bu? Karena di sini kan tadi saya menyebutkan tutor sebaya dalam pembelajaran seperti itu. Baiklah Bu, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang lebih baik dan bagus ke depannya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih atas saran dan masukannya sudah mau mendengarkan dan juga memberikan saran terhadap saya. Saya berterima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Sulastri, sukses selalu ya ke depannya ya. Amin. Nggih Bu, saya pamit dulu Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.